Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pemerintah akan memasukkan kurikulum tentang Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan pada tahun ajaran baru. Halo Sobat Pendidikan, aku Salsabila, mahasiswi PGMI 7. Pernah nggak sih kita dengar kalimat, tiap ganti menteri, kurikulum juga ikut ganti? Kalimat ini tuh terdengarnya sederhana, tapi sebenarnya mencerminkan keresahan banyak pihak di dunia pendidikan. Nah Sobat, isu yang paling sering dibicarakan saat ini adalah kurikulum yang dianggap sering berubah-ubah. Mulai dari KTSP, kurikulum 13, sampai kurikulum merdeka. Perubahan ini membuat sebagian guru, siswa, bahkan orang tua merasa bingung dan lelah dalam beradaptasi. Di satu sisi, perubahan kurikulum sering dianggap merepotkan. Guru harus menyesuaikan perangkat ajar, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Siswa juga perlu beradaptasi dengan cara belajar yang baru. Belum lagi orang tua yang harus memahami istilah-istilah baru dalam dunia pendidikan. Namun di sisi lain, kita juga perlu bertanya, apakah perubahan kurikulum selalu buruk? Jawabannya tidak selalu, Sobat. Kurikulum sejatinya memang harus berkembang mengikuti perubahan zaman. Dunia terus berubah dengan cepat. Seperti saat ini, teknologi yang terus berkembang. Maka dari itu, kebutuhan keterampilan juga ikut berubah. Kalau kurikulum tidak diperbarui, pendidikan bisa tertinggal dan tidak sejalan dengan kehidupan nyata. Contohnya, saat ini kurikulum mulai menekankan pada pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis, bukan hanya hafalan. Ini menjadi langkah penting agar siswa tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan kehidupan. Masalahnya bukan pada perubahan itu sendiri, melainkan bagaimana perubahan tersebut diterapkan. Jika perubahan dilakukan terlalu cepat, tanpa persiapan yang matang, maka yang terjadi justru kebingungan di lapangan. Oleh karena itu, perubahan kurikulum seharusnya dilakukan secara bertahap, konsisten, dan berkelanjutan. Tentunya didukung dengan pelatihan yang cukup bagi guru, serta pendampingan yang jelas bagi pihak sekolah. Terakhir nih Sobat, sebagai penutup, kurikulum yang terus berubah bukan semata-mata masalah, tetapi juga sebuah upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Yang terpenting itu memastikan bahwa setiap perubahan benar-benar berpihak pada proses belajar siswa. Karena pada akhirnya, tujuan pendidikan itu bukan hanya mengikuti tren, tetapi menciptakan generasi yang siap menghadapi masa depan. Semoga apa yang sudah aku sampaikan pada video kali ini bisa menambah wawasan dan menjadi bahan refleksi bagi kita bersama. Thank you for watching and I say goodbye.